Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang Allah muliakan, hari demi hari kita merasakan bahwasanya ada yang beda di dalam kehidupan ini. Mundurnya hari-hari ini kepemudaan, jiwa-jiwa pemuda yang dahulu menjadi pilar sebuah kebangkitan bangsa dan negara, sebuah panji pergerakan, pengobaran, perubahan, hari ini sedikit demi sedikit terkikis dengan zaman dan lain sebagainya. Pemuda-pemuda kita terlena hari ini. Pemuda-pemuda kita terpukau dengan kenyamanan-kenyamanan, dengan berbagai teknologi, dengan berbagai game, dengan berbagai tipuan-tipuan daya yang menjanjikan, padahal itu adalah sebuah siasat-siasat untuk melemahkan pemuda itu sendiri. Kembali kita kepada Al-Quran, Allah pernah memuji para pemuda-pemuda, yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 13 nggak salah saya, yang Allah katakan apa? Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, yaitu pemuda-pemuda yang mana Allah titipkan huda, Allah berikan kepada mereka petunjuk, skill. Apa itu pada saat itu? Di saat pemuda-pemuda itu beriman kepada Allah, Allah berikan kepada mereka petunjuk. Mereka pada saat itu, pada kerajaan pada saat itu, pemimpinnya zalim. Dan 7 pemuda ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menegakkan amal ma'ruf wa nahi anil munkar. Mereka lari pada saat itu karena dikejar-kejar ingin dibunuh. Mereka lari ke gua pada saat itu. Maka sesudah itu mereka tidur. Subhanallah, terjadi sebuah keajaiban, sebuah kekuasaan Allah. Inilah yang Allah berikan petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidur pada saat itu. Mereka tertidur dan mereka bangun. Mereka bertanya, apakah kita masih tidur 1 hari? Ada yang mengatakan, kita sudah terlalu lama. Namun yang luar biasanya, dari wajah mereka tidak ada ketuaan. Mereka sudah tidur puluhan tahun. Pada saat itu, apa dampaknya? Anjing yang mereka bawa pada saat itu sudah menjadi tulang belulang. Dan ada seorang sahabat di antara 7 sahabat ini pergi membawa uang untuk membeli makanan. Ternyata, subhanallah, di saat terjadinya transaksi, para pedagang ini terkejut. Ini adalah uang yang puluhan tahun pada saat itu kerajaan ini adalah kerajaan yang zalim. Subhanallah, semua terkejut. Pada saat itu Allah matikan. Artinya, pada pemuda-pemuda adalah menjadi gejolak perjuangan, adalah panji sebuah pertarungan, semangat perubahan. Namun, kita lihat lagi kepada kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo pada saat itu masih berumur 20 tahun, yang menegakkan, yang berani melawan penjajah-penjajah adalah pemuda-pemuda. Karena siapa? Karena pemuda adalah pilar perubahan. Tidak ada sebuah hal yang besar, perubahan yang besar, tanpa di dalamnya ada pemuda. Karena itulah rahasia sebuah kemenangan tidak terkecuali karena adanya pemuda-pemuda di sana. Yang terbaliknya pada saat ini saya memprihatinkan, pemuda-pemuda tidak mampu untuk menegakkan, tidak mampu untuk melaksanakan perubahan yang pastinya pada saat ini. Karena banyaknya gejolak-gejolak, kemaksiatan, dan banyak kita yang terjerumus, termasuk saya sendiri. Berbagai kesalahan yang kita lakukan, berbagai perbuatan
yang kita menyangka itu baik, padahal itulah yang menjatuhkan sebuah pergerakan perubahan pemuda itu sendiri. Inilah yang terjadi. Lantas, apa yang harus kita buat hari ini? Mari kita menyadari bahwa peran kita sebagai pemuda adalah sebuah perubahan-perubahan untuk kebaikan, untuk keumatan, untuk kemerdekaan, untuk menegakkan amal ma'ruf nahi anil munkar. Kalau dibukakan Allah hari ini aib-aib kita pemuda, mungkin kita tidak layak untuk menjadi orang. Kita tidak layak untuk menjadi dikatakan pemuda-pemuda yang mampu menyongsong perubahan. Karena Allah tutup hari ini aib-aib kita. Di saat Allah bukakan lagi, kita tidak mampu berbicara. Begitu banyaknya aib-aib kita hari ini yang kita sembunyikan. Tapi Allah lakukan itu. Allah tutup. Karena ada kesempatan kita kepada hamba Allah yang penuh dosa ini untuk melakukan perubahan-perubahan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada seorang pemimpin yang umurnya pada saat itu mampu untuk menaklukkan Konstantinopel, berumur 23 tahun. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang mampu untuk menaklukkan kota Konstantinopel pada saat itu. Ialah Muhammad Al-Fatih. Dengan geloranya Allahu Akbar, bergoncanglah 40 hari pada saat itu kaum pasukan Konstantinopel pada saat itu dengan seluruh peralatan perang untuk menghadap tembok yang begitu luar biasa. Pada saat berumur 19, Muhammad Al-Fatih tidak mampu untuk menghancurkan tembok Konstantinopel itu yang begitu besar, tebal. Saat dihancurkan, mereka langsung untuk memperbaiki. Namun tepat pada umur 23 tahun, dengan semangat juang, dengan semangat kepemimpinan, dan didukung oleh guru-gurunya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah puasa sunnah pada saat itu dan melakukan sholat tahajud, maka bergetarlah keimanan mereka, meyakin bahwa mereka mampu untuk menaklukkan. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini sudah terjadi. Jadi lantas apa peran kita pada hari ini? Kita sudah tertinggal jauh dengan pemuda-pemuda yang dikatakan adalah sebuah agen objek, sebuah perubahan. Namun kita tidak terlambat untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada. Maka dari itu kita semangat untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Baik saya dengan manusia yang penuh kesalahan, dengan manusia yang penuh dengan khilafan. Mohon maaf kepada seluruh kawan-kawan kalau ada salah dan khilaf saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.